Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Tianur Hasanah, ada Ahdi Halid, Christian Leonardo, Muhammad Kevin Almer, dan Arken Yusuf Pak Ibrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Simulasi Tangki Filling dan Mixing Teh Susu. Untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang dan sebagainya. Selanjutnya yaitu latar belakang dari proyek ini dalam industri minuman, proses pengisian dan pencampuran bahan baku merupakan tahapan penting yang menentukan kualitas produk akhir. Apabila dilakukan secara manual, proses tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian volume bahan, kurang efisien, dan sulit dipantau secara real time. Oleh karena itu, pada proyek ini dibuat sistem filling dan mixing teh susu berbasis PLC Omron yang mampu mengotomatisasi proses pengisian dan pencampuran sehingga proses dapat berjalan lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dimonitor oleh operator. Oke, baik. Di sini kita akan lanjut ke bagian demo project. Mungkin di sini kita akan langsung masuk ke bagian CX di program CX programmer dan CX desainnya. Oke, oke. Apakah sudah terlihat? Oke, emang udah. Oke, sesuai penjelasan dari saudari Tia yang tadi sudah menjelaskan konsep jelas apa ya? Konsep dari project kita atau tugas kita terkait tangki, kita membuat tangki untuk filling dan mixing dari teh susu. Jadi di sini kita terdiri dari, di sini kami membuat sekitar ada 4 section, di mana 3 sectionnya merupakan terkait tangki, merupakan apa ya, mengatur untuk tangkinya, ada tangki teh, tangki susu, dan tangki mixer. Dan di sini untuk tiap tangkinya memiliki sistemnya masing-masing, tapi untuk dari sistem tangki teh dan susu kurang lebih sama, yaitu untuk filling dan tangki mixer untuk mixingnya. Dan di sini kami juga menambahkan satu section yang mana ini terkait manajemen sistem. Di sini sebenarnya ini untuk memudahkan kami dalam membuat sistem ini, di mana kami bisa memantau setiap tahap yang sedang dilakukan, mulai dari menyalakan sistem, pump teh, pumping teh ke atau filling teh, lalu ada filling susu, dan hingga filling mixer, hingga baik itu tahap mixing, tahap making selesai, maupun tahap pengurasan pengurasan tabung atau tangki mixing itu ke tahap selanjutnya, itu pengemasan. Ini kita tahap untuk untuk project PLC kita saat ini itu hanya sampai ke titik di mana mixing selesai dan dialirkan ke dihabiskan atau dikosongkan, yang mana jika memang untuk dikembangkan selanjutnya bisa untuk dilanjutkan ke bagian pengemasan. Dan di sini di bagian manajemen sistem juga dia ada juga untuk mendefine inputnya itu, sign untuk mendefine D7, untuk mendefine nanti di bagian mixer itu kita define dengan untuk up limitnya atau sensor fullnya itu merupakan pertambahan dari teh, up limit teh dan up limit susu, begitu. Itu untuk ini, dan ini untuk yang bagian. Oke, ini untuk timer, dan ada untuk kami juga membuat bagian reset atau, ya, di sini kami juga membuat tombol reset atau fungsi reset, di mana logikanya itu reset ini bukan untuk mereset sistemnya, tapi mereset input, karena kan untuk sistem kami ini bergantung sangat pada input di bagian maksimal atau minimal dari tiap tangkinya. Jadi benar kita bisa membuat sistem ini customizable, di mana tiap
tangki dan itu bisa dan bahkan waktu mixing pun bisa kita atur. Jadi makanya kita agar memudahkan perlakuannya nanti atau memudahkan customable-nya, kita membuat sistem reset yang mana dia akan mereset setiap input maupun output dari data data memori baik itu dari data memori T hingga data memori input untuk timernya. Dan di sini kita juga memberi aturan di mana reset ketika reset ditekan maka uh, sistem akan langsung stop. Jadi benar-benar dia kembali ke point zero-nya atau versi titik di mana dia baru mulai ya, dan tidak punya masih bersih, tidak ada input apa-apa. Lalu untuk di sini kita juga menambahkan fitur auto karena secara garis besar tiap sistem kami baik itu di bagian tangki filling atau tangki teh dan susu ini dia bergantung pada satu valve yang untuk ke tahap selanjutnya. Begitupun di bagian yang mixer. Jadi eh, kalau tombol auto ini tidak dinyalakan, maka kita harus menyalakan valve itu secara manual. Jadi secara manual sehingga eh, otomatisasinya tidak berlangsung. Kenapa kami membuat ini di awal? Karena awalnya kami untuk percobaan kami lakukan secara manual terlebih dahulu, lalu kami buat tombol otomatisasinya agar cycle-nya dapat terus terus berjalan. Dan tenang saja untuk berjalannya ini sudah kami atur bagaimana caranya agar tidak overlapping. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya atau akan dijelaskan lebih lanjut di penjelasan terkait tiap-tiap tangkinya. Mungkin langsung aja bisa kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Boleh rekan saya Tia bantu untuk menjelaskan di bagian tangki teh dan susunya. Ya, bagian tangki teh dan tangki susu. Pada tahap filling, PLC bertugas mengontrol pengisian bahan baku pada tangki teh dan tangki susu. Yang pertama ini sistem akan melakukan pengisian pada tangki teh. PLC memantau volume teh yang berada di dalam tangki dan terus menambah volume hingga mencapai batas maksimum yang telah ditentukan. Ketika volume teh telah mencapai batas maksimum, PLC secara otomatis menghentikan proses pengisian sehingga tangki tidak mengalami kondisi overflow atau kelebihan isi. Eh, Proses yang sama juga diterapkan pada tangki susu. PLC akan mengisi tangki susu sehingga mencapai batas maksimum, kemudian menghentikan proses pengisian secara otomatis. Lalu setelah kedua tangki siap digunakan, sistem masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengaliran bahan menuju tangki mixer. Pada tahap ini juga volume teh dan susu akan berkurang karena sebagian isi tangki dipindahkan menuju tangki mixer melalui valve penghubung. Melalui tampilan monitoring dapat terlihat bahwa level tangki teh dan susu berkurang. Sedangkan level tangki mixer mulai bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa proses perpindahan bahan baku sedang berlangsung. Setelah seluruh bahan yang dibutuhkan berhasil masuk ke tangki mixer, proses selanjutnya adalah pencampuran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses mixing dan logika otomatisasi pada tangki mixer. Nah, setelah teh dan susunya itu dipindahkan dari masing-masing tangki menuju tangki mixer, PLC akan memantau jumlah campuran yang masuk ke dalam tangki tersebut. Nah, sebelum prosesnya itu dimulai, sistem sudah mengetahui target volume yang harus dicapai berdasarkan jumlah teh dan susu yang akan dicampurkan. Nah, selama pengisian berlangsung, PLC terus membandingkan volume aktual di dalam mixer dengan target yang telah ditentukan. Jika volume campurnya sudah mencapai target,
proses pengisian akan dihentikan secara otomatis. Setelah itu sistem masuk ke tahap mixing. Nah, pada tahap ini motor mixing akan menyala untuk mengaduk campuran teh dan susu agar tercampur secara merata. Bersamaan dengan motor mixer yang aktif. Timer juga mulai berjalan sesuai waktu yang telah diatur oleh operator pada panel kontrol. Penggunaan timer ini memberikan fleksibilitas pada operator karena lama proses mixing dapat diubah tanpa perlu melakukan perubahan pada program PLC. Ketika waktu yang ditentukan telah habis, motor mixer akan berhenti secara otomatis dan sistem akan memberikan informasi bahwa proses mixing telah selesai. Jadi seluruh proses mulai dari pengisian bahan baku, pemindahan ke tangki mixer hingga proses pencampuran dapat dikendalikan secara otomatis oleh PLC sehingga prosesnya menjadi lebih teratur, konsisten dan efisien. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya balikan ke Tian. Baik, terima kasih Adi dan Tia atas penjelasannya terkait kedua tangkinya. Di sini saya sedikit menambahkan lagi untuk dari sistem kami. Tadi sudah cukup dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini sedikit tambahan detail di mana ketika memang eh, tangki mixer ini penuh, tangki teh dan tangki susu ini tidak menunggu tangki mixer ini kosong terlebih dahulu, melainkan ketika tangki mixer sudah penuh dan status mixing sedang berjalan, maka tangki teh dan tangki susu akan mulai mulai mengisi. Jadi ketika memang tangki teh dan tangki mixer sedang bekerja, tangki teh dan susu ini akan mengisi tangkinya dan sehingga ketika nanti cycle dari teh susu yang awal ini sudah selesai, maka bisa langsung lanjut. Itu salah satu keunggulan dari sistem kami yang mana akan mengedepankan efisiensi waktu dari sistem yang telah kami buat. Dan bisa kita lihat juga ini sudah berjalan dengan kondisi autonya menyala. Di sini kami juga memberikan eh, indikator di mana ketika ini sistemnya sedang berjalan, maka dia akan tulisannya running, dan ketika memang kita stop, dia akan standby sampai kita menyalakannya lagi. Itu untuk sistem yang telah kami buat. Dan di sini tadi untuk riset, bisa kita lihat, dia akan meriset semuanya, benar, dan akan sampai kondisi point zero, di mana kita nggak akan, apa ya, dari tangki kosong, dari input kita kosong, untuk kita melakukan percobaan selanjutnya. Itu untuk dari project atau tugas pembuatan tangki filling dan tangki mixing yang telah kami buat. Oke, ya ini untuk dari sistemnya yang telah kami buat dari diagram leadernya. Kurang lebih simpel saja. Kami mau menggunakan binary decrement dan binary increment, increment untuk sensornya dan menggunakan timer untuk mixingnya, dan itu saja untuk sistem yang telah kami buat. Sisanya kami menggunakan sistem-sistem seperti interlocking dan sebagainya untuk memaksimalkan sistem kami tanpa menggunakan set dan reset. Jadi kami lebih memilih untuk menggunakan interlocking untuk memastikan sistem kami berjalan secara berkelanjutan tanpa harus kita secara manual menyalakan tiap buttonnya. Itu untuk dari tugas kami terkait tangki. Mungkin sekian dari presentasi kami terkait tugas tangki, filling, dan ya di sini kami tambahkan mixing. Eh, Sekian dari kami dalam proyek yang telah kami buat ini. Kami akhiri untuk proyek atau tugas kami pada kali ini terkait tangki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.